Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan kali ini secara khusus di Hari Raya Paskah Kebangkitan Kristus. Kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita memulai di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang kami percaya ada di sana, ada di sini, ada di mana-mana. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menguasai ruang tempat ini, ruang hati kami, bahkan media yang kami pakai untuk dapat menjadi pemberitaan kebenaran Tuhan. Kuasailah hati kami, tenangkanlah jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dan tema Paskah kita pada hari ini adalah kebangkitannya membangkitkanku. Kebangkitannya membangkitkanku. Mari kita buka bersama dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 28. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan segala musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema kebangkitannya membangkitkanku. Bapak Saudara, Corona, ya kita melihat betapa Corona telah memberi dampak ngeri kepada dunia. Negara adidaya pun dibuat terdampak. Indonesia, bahkan Jakarta juga mengalami dampak yang ngeri. Tetapi ada yang lebih membawa dampak yang lebih mengerikan lagi dibandingkan virus corona ini. Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang lebih mengerikan adalah berita-berita hoax, berita-berita bohong yang beredar dan berkembang belakangan ini. Dan saking banyaknya berita hoax, saking banyaknya berita-berita bohong, berita palsu, Kominfo Indonesia sampai
mencatat 232 dan terus berkembang lebih berita-berita hoax itu. Kenapa begitu? Karena sekarang adalah zaman informasi, zaman di mana kekuasaan ada di jari kita, dan dengan mudah kita akan membuat dan mengedarkan berita itu kemanapun, kepada siapapun, tidak terbatas. Bapak Saudara, Corona telah memberi dampak trauma tersendiri kepada hampir semua orang di dunia. Memberi dampak. Dan saking dampaknya seperti itu, ya, kadang-kadang orang saking terpakunya kepada Corona, orang menjadi disebutnya galon. Ya, gagal move on. Gagal move on, susah untuk move on dari yang namanya Corona. Pikirannya terpaku kepada Corona. Satu kali ada seorang bapak itu menjapri kepada saya, WA kepada saya. Dan mungkin maksudnya dia mau menghibur kita yang pada pusing ya susah untuk move on dari mikirin Corona. Lalu anehnya dia mengirimkan sebuah gambar di WA itu, dan di gambar itu Bapak bisa tahu gambarnya gambar apa? Gambar virus corona. Gambar virus corona, mirip virus corona. Ya, tetapi di bawahnya ada tulisannya. Di bawah gambar itu ada tulisannya. Tulisannya begini. Dikirain virus corona lagi nampakin diri. Kan bentuknya bulat seperti duri-duri di samping-sampingnya, sekelilingnya itu berduri. Dikirain virus corona lagi nampakin diri. Nggak taunya tukang rujak lagi buang biji kedongdong di depan rumah. Bapak Saudara, kirain corona. Nggak taunya corona hoax. Ya, nggak taunya corona palsu alias biji kedongdong. Ya, ada yang benar, ada yang palsu, ada yang benar, ada yang hoax. Nah, Bapak Saudara, berita hoax bukan cuma belakangan ini saja, santer. Dari zaman dahulu pun sudah ada berita palsu, berita hoax, berita bohong. Nah, sekitar 2000 tahun yang lalu, ketika Kristus bangkit itu adalah berita benar, berita yang sungguh-sungguh benar. Tetapi juga ada orang-orang yang mencoba untuk menebar berita-berita hoax, menebar berita-berita bohong yang menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Nah, berita hoax itu merebak juga di jemaat Korintus yang kita baca pada saat ini. Ya, kepada jemaat di Korintus, ya, surat Korintus ini. Itu sebab Rasul Paulus yang menulis surat Korintus ini, Rasul Paulus mencoba meluruskan berita-berita yang simpang siur mengenai kebangkitan Kristus. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12 misalnya, dikatakan apa di sana? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 15, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, dan seterusnya. Nah, Paulus mengangkat berita hoax ini. Paulus mengangkat berita yang simpang siur ini dan meluruskan, menyampaikan berita yang benar. Itu sebab dalam ayat yang ke-20, tadi kita mau coba cermati Alkitabnya. Paulus bilang apa? Tetapi yang benar ialah Saudara, Paulus mencoba meluruskan, memberitakan apa yang benar kepada jemaat di Korintus. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Paulus secara terang benderang membeberkan fakta tentang kebangkitan Kristus. Kalau kita cermatin dalam ayat di atasnya itu, ayat yang kelima misalnya, Kristus menampakkan diri kepada Kefas, kepada kepala para rasul itu, kepada Petrus. Lalu juga ayat yang ke-6 menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Lalu ayat yang ke-7 kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Dan ayat yang ke-8 juga kepada Rasul Paulus.
Ini adalah fakta yang nggak bisa lagi disangkali. Ini fakta yang tidak bisa lagi disangkali. Ya, apa yang ingin Rasul Paulus tekankan di sini? Bahwa Yesus bangkit itu fakta. Tetapi kebangkitan itu tidak berhenti hanya sebagai fakta. Kebangkitan Kristus tidak berhenti hanya sebagai fakta. Tetapi kebangkitan Kristus, kebangkitannya juga berdampak kepada orang percaya. Berdampak kepada orang percaya. Lalu pertanyaannya, apa dampak kebangkitannya bagi kita? Apa dampak kebangkitannya bagi kita? Sedikitnya ada dua hal. Ada dua hal. Kita akan melihat dampak kebangkitan Kristus yang pertama. Dampaknya bagi kehidupanku kini. Ya, dampaknya bagi kehidupanku kini, itu yang pertama. Kebangkitannya membangkitkanku pada masa kini. Kebangkitannya membangkitkanku pada masa kini. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Justru karena Kristus sungguh bangkit, maka pemberitaan para rasul tentang kebangkitan Kristus tidaklah sia-sia. Justru karena Kristus benar-benar bangkit, maka pemberitaan tidak sia-sia. Dalam pemberitaan itu, ya, para rasul termasuk Rasul Paulus. Kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus mempertaruhkan segala-galanya. Dalam ayat yang ke-31 sampai 32 di sana digambarkan bagaimana dalam ayat 30. Bagaimana Rasul Paulus tiap-tiap hari berhadapan dengan maut. Dalam ayat yang ke-32 bagaimana Paulus bertarung melawan binatang. Mempertaruhkan segala-galanya demi pemberitaan itu, dan itu tidak sia-sia. Kisah kebangkitan Kristus terus diberitakan, baik pada abad pertama maupun sampai saat ini pada abad yang ke-20, abad 21. Terus diberitakan dalam setiap abad demi abad. Ya, 2000 tahun terus sudah terlewati, tetapi pemberitaan tentang kebangkitan Kristus terus didengungkan. Saudara, demikian juga kita melihat bagaimana para martir dari tiap abad demi abad, bahkan orang percaya hingga zaman now, masih terus memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Kenapa begitu? Karena setiap kita percaya bahwa pemberitaan itu tidak sia-sia. Maka bangkit di dalam pemberitaan. Itu poin yang pertama, bangkit di dalam pemberitaan. Tanpa ada kebangkitannya, maka Yesus tidak ada bedanya dengan para pemimpin dunia. Tanpa ada kebangkitannya, Yesus tidak ada beda dengan pemimpin dunia. Mereka, pemimpin-pemimpin itu, mereka yang mati, mereka ada di kubur. Raja demi raja mati, ada di kubur. Presiden demi presiden mati, ada di kubur. Bahkan para nabi pun memiliki kubur. Maka apa arti dan inti pemberitaan para pemimpin yang ada dalam kubur itu? Paling banter mereka hanya disebut sebagai manusia yang baik atau pemimpin yang berhasil. Tetapi Kristus melebihi semua orang itu, karena ia adalah pribadi yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia adalah Allah. Fakta ini seharusnya menjadikan orang percaya jangan minder, jangan malu dengan pemberitaan. Bangkit di dalam pemberitaan tentang kebangkitan Kristus. Dari zaman dahulu bahkan sampai zaman sekarang dan zaman media sosial kita ini, ya, beredar banyak berita tentang penolakan akan kebangkitan Kristus. Kristus tidak sungguh-sungguh bangkit, dan seterusnya. Pertanyaannya, jika memang Yesus tidak bangkit, mengapa orang-orang dari zaman dahulu kala begitu mati-matian membantahnya? Kalau memang Yesus tidak bangkit, mengapa mati-matian kalian membantahnya? Justru itu fakta, dan bahkan pemberitaan tentang Kristus yang semakin dihambat
malah semakin merambat. Kemana-mana rambatan itu. Dan terus berkumandang ribuan tahun. Ini kita lihat bagaimana waktu justru menjawabnya. Pemberitaannya tidak sia-sia. Pemberitaan akan kebangkitan Kristus tidak sia-sia. Bapak Saudara, sekali lagi, fakta ini seharusnya menjadikan kita jangan minder, jangan malu dengan pemberitaan tentang kebangkitan Kristus. Bangkit di dalam pemberitaan. Sebarkan dan tebarkanlah berita tentang kebangkitan Kristus kepada keluarga. Jika bingung mau memberitakan apa, mau menyampaikan apa kepada keluarga, silakan sebarkan YouTube ini. Silakan sebarkan ya berita-berita tentang kebangkitan Kristus. Dan yakinlah seperti bagaimana ayat ini mengatakan, pemberitaan itu tidak sia-sia. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan dalam ayat yang ke-14, maka sia-sialah pemberitaan kami. Justru Kristus dibangkitkan, maka tidak sia-sia pemberitaan akan kebangkitannya. Dan yang kedua juga, tidak sia-sia kepercayaan kita. Justru karena Kristus sungguh bangkit, maka pemberitaan itu tidak sia-sia. Dan bukan hanya pemberitaan tidak sia-sia, tetapi juga iman percaya kepada Kristus tidak sia-sia. Maka bangkit di dalam pemberitaan dan bangkit di dalam iman. Itu poin pertama. Bangkit dalam pemberitaan, bangkit dalam iman. Saudara, iman percaya menjadi tidak sia-sia. Iman kekristenan adalah iman yang dibangun atas Kristus yang bangkit. Artinya apa? Artinya kebangkitan Kristus menegaskan tentang Allah yang hidup. Itulah yang menjadi dasar iman percaya yang tidak sia-sia. Yang didasari atas Allah yang hidup. Iman percaya yang tidak sia-sia. Ingatkah kita kepada sejarah tentang iman yang tidak sia-sia itu? Sejarah yang mencatat iman yang tidak sia-sia yang didengungkan dan dipraktekkan melalui sebuah lagu. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Huta ingkar, huta ingkar. Tetapi ada sebuah cerita yang sangat unik di balik penciptaan lagu ini. Ya, waktu itu sekitar tahun 1800-an, Bapak Ibu Saudara, 1800-an di India, ya, tepatnya di daerah timur India yang nama daerahnya daerah Assam. Ya, ada seorang yang namanya Nokseng. Ya, Nokseng ini adalah seorang yang pertama kali percaya di daerah Assam India Timur itu. Dia percaya dan sisi keluarganya pun percaya kepada Kristus. Singkat cerita, ketika kepala sukunya, orang-orang di kampungnya tahu bahwa Nokseng telah percaya kepada Kristus, kepala suku naik pitam, naik darah, marah, dan kemudian memanggil Nokseng dan mengancam kepada Nokseng. Dia bilang, kalau kamu tetap percaya kepada Kristus, maka anakmu akan mati. Disitulah kemudian Nokseng menyanyikan lagu ini. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Istrinya pun dipanggil di hadapan Nokseng dan kemudian diancam oleh kepala suku itu. Kalau kamu tetap percaya Yesus, maka istrimu pun akan mati. Tetapi Nokseng tetap menyanyikan lagu ini. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Istrinya dibunuh. Dan terakhir pun Nokseng dibunuh. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Hati kepala suku itu gelisah. Ada sosok pribadi yang mendatangi kepala suku itu. Dia gelisah sepanjang hari.
Hingga akhirnya kepala suku itu, singkat cerita, dia percaya juga kepada Yesus. Dia menyesali perbuatannya dan dia menerima Yesus. Kemudian satu suku itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Sampai saat ini ada gereja di sana. Ini sebuah fakta dalam sejarah dicatat. Apa yang ingin saya tekankan dari kisah itu? Gereja di India bermunculan setelah kepala suku itu bertobat. Karena Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup itulah yang menghidupkan iman. Allah yang hidup itulah yang menghidupkan iman. Inilah kisah seorang yang bernama Nokseng yang melewati tantangan imannya. Pada masa ini kita mungkin menghadapi rongrongan dan tantangan iman dalam bentuk yang lain. Kondisi penyakit yang menggerogoti kesehatan kita, ancaman wabah virus COVID yang belum berakhir, keadaan ekonomi yang semakin terpuruk, PHK besar-besaran yang kita dengar. Rasanya bingung mau gimana melanjutkan mata pencaharian. Dan kekhawatiran apapun yang mengancam kita saat ini, yang rasanya mau bikin kita, rasanya saya mau menyerah saja. Justru kebangkitan Kristus menjadi momentum kebangkitan kita, kebangkitan semangat kita, kebangkitan mental kita, kebangkitan hati kita, bahkan kebangkitan iman kita. Bangkitlah dalam iman. Kita seringkali mendengar di televisi ada seorang yang kemudian ketika kena virus COVID itu dia nyanyi begini, hati yang gembira dan seterusnya. Dipercaya bahwa hati yang gembira adalah obat, ya. Bahkan kesehatan pun, ya, bahkan ahli kesehatan pun setuju dengan itu, ya. Bahwa hati yang gembira adalah obat. Dalam ilmu kesehatan pun dipercaya begitu. Itu dari mana asalnya? Kutipan Alkitab, kan ada di Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Ajaib kan? Ajaib. Dan lebih ajaib lagi berita tentang kebangkitan Kristus. Itulah yang membuat kemudian Petrus dan Yohanes ketika mendengar berita tentang kebangkitan Kristus, mereka yang patah semangat itu, ya, kemudian bangkit dan berlari dengan sangat cepat kencang ke kubur itu. Lalu apa dampaknya? Apalagi dampaknya kebangkitan Kristus pada masa kini? Bangkit di dalam pemberitaan, bangkit di dalam iman. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup. Ini ditulis dalam bentuk present. Kamu masih hidup, ya, ada di dalam dosamu. Apa yang ingin ditekankan di sini? Bangkit jugalah di dalam kekudusan. Bangkit di dalam kekudusan. Kalau boleh saya mengkaitkan bagian ini dengan tema rentetan ibadah kita. Kita percaya Tuhan yang menuntun rentetan ini, dan kita pada minggu lalu saudari Jelita sudah melayani firman Tuhan, ya, tentang from sinner to be a winner, dari seorang pendosa menjadi seorang pemenang. Dan dalam Jumat Agung minggu lalu dengan tema dosaku diampuninya. Dosaku diampuninya. Dan kemudian dalam kisah itu sampai kemudian ada keluar pernyataan, siapakah dia, merujuk pada Yesus. Siapakah dia yang sanggup untuk mengampuni dosa? Menjadi pertanyaan orang pada saat itu. Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa? Saudara, dalam bagian ini tanpa kebangkitan Kristus, maka manusia lama tidak akan sanggup untuk melawan dosa. Ilustrasi yang Paulus gambarkan di situ adalah sama seperti manusia lama yang cenderung melakukan dosa, tabiatnya melakukan dosa. Ya, manusia tidak punya kemampuan untuk melawan dosa, kecuali manusia lama itu harus mati dulu, baru manusia baru dibangkitkan, dan manusia baru itulah yang dimungkinkan dan dimampukan untuk melawan arus itu. Sama seperti ikan, hanya ikan yang hiduplah yang mampu untuk melawan arus. Memang dia terseok-seok, memang nggak mudah, tetapi ikan itu terus berjuang untuk maju. Seperti itulah juga perjuangan kita.
bangkit di dalam kekudusan, perjuangan melawan dosa. Yang Allah benerin lebih dulu adalah benih yang ada di dalam hati kita. Benih dalam diri kita, status kita. Dari manusia lama menjadi manusia baru kini. Dari manusia lama menjadi manusia baru kini. Hingga pada akhirnya status yang baru itu, manusia baru itu, menuju kepada tubuh kebangkitan yang baru. Tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan yang baru. Maka yang kedua, dampaknya bagi kehidupanku bukan cuma kini, tapi dampaknya bagi kehidupanku nanti, yaitu membangkitkanku ketika Kristus datang kembali. Kekristenan adalah bicara tentang kehidupan kini, itu benar. Tetapi kekristenan juga bicara tentang kehidupan nanti, bahkan kehidupan untuk kekekalan. Rasul Paulus berkata di sini dalam ayat yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23, tetapi orang-orang menurut urutannya sesuai Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya. Jadi Kristus sebagai yang sulung, buah dari kebangkitan, baru disusul oleh orang percaya pada waktu kedatangan Kristus yang kedua. Ada cukup banyak agama yang percaya adanya kebangkitan orang mati. Ya, mereka berharap dengan jalan agama itu akan ada yang namanya nirwana, surga, atau keabadian. Tetapi belum pernah ada yang seperti yang Paulus tekankan di sini. Belum pernah ada, ya, sebagai buah sulung. Sebagai buah sulung atau sebagai pola kebangkitan orang mati yang akan diikuti oleh para pengikut Kristus. Pola kebangkitan Kristus dari kematian menjadi pola yang akan diikuti oleh orang Kristen. Itu hanya ada dalam kekristenan. Pola kebangkitan Kristus itu menjadi contoh, bahkan menjadi jaminan kepada kebangkitan tubuh orang percaya. Kalau kita cermati sungguh-sungguh pengajaran Rasul Paulus dalam surat Korintus, ada gambaran yang paling mendasar dari hidup manusia. Yaitu bagaimana hidup manusia yang berdosa digambarkan seperti gambaran ciptaan yang lama, Adam. Yang kemudian dilahirkan baru, ya, dilahirkan baru menjadi manusia baru ketika dia menerima Kristus. Gak berhenti sampai di situ. Lalu nantinya akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru ketika Kristus datang kembali. Artinya hidup yang kekal di dalam Kristus. Hidup yang kekal di dalam Kristus itu bicara masa kini dan masa nanti. Masa kini adalah masa seperti masa persiapan untuk masa kekekalan nanti. Dan dalam proses penantian tubuh yang baru, maka tabiatnya pun dalam proses untuk diperbaharui. Ya, orang yang tabiatnya, orang yang dulu sukanya berbohong setelah menerima Yesus melahirbarukan hatinya, maka ketika dia berbohong dia menjadi gelisah hatinya. Orang yang tadinya suka menggerutu setelah Yesus melahirbarukan hatinya, maka dia menjadi orang yang mudah untuk belajar untuk bersyukur. Orang yang tadinya suka memperpanas situasi, ya, membuat situasi panas, setelah menjadi orang yang dilahirbarukan, menjadi orang yang membawa damai. Orang yang suka membangkang ketika dilahirbarukan menjadi orang yang lembut. Orang yang suka menebar kebencian ketika dilahirbarukan menjadi orang yang suka menebar kasih. Kompleks memang masalah manusia itu. Seperti benang kusut. Kenapa begitu? Karena memang tabiat, kebiasaan, karakter di dalam diri manusia yang memang ruwet dan bermasalah. Seperti penyakit yang komplikasinya luar biasa. Maka perlu ada proses mendetoks kalau dalam kesehatan. Membersihkan racun dengan cara apa? Dengan cara kebiasaan-kebiasaan baru yang nantinya akan melahirkan karakter-karakter baru.
Ya, seperti kita ingat bagaimana pengulangan demi pengulangan akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk karakter. Jadi proses yang kita hidupi di bumi ini adalah masa, sekali lagi, persiapan, pembersihan yang terus-menerus untuk menuju kepada tujuan utama Allah mendesain manusia. Yaitu apa? Yaitu ketika manusia kembali kepada gambar dan rupa Allah, yang dilahirbarukan ketika ia menerima Kristus, dan yang akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru ketika Kristus datang kembali. Paulus menyingkapkan kepada kita tujuan manusia yang mendasar ini. Itu sebab hidup kita adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan, dan tujuan itu haruslah tujuan Allah mencipta kita. Jika begitu, hidup kita bukan lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Bukan lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Kalau kita fokusnya ke sana, itu namanya kita gagal fokus. Kita gagal fokus. Karena jika begitu, kita nanti akan mengulangi kesalahan, kegagalan Adam dan Hawa. Itu sebab pesan Rasul Paulus memang ditujukan kepada jemaat di Korintus, tetapi juga bergema kepada setiap kita. Apa inti pesan itu? Dampak kebangkitan Kristus. Kebangkitannya membangkitkanku kini dengan status yang baru sebagai manusia yang baru. Dan kebangkitannya berdampak nanti kepadaku dengan tubuh yang baru pada saat Kristus datang kembali. Kalau begitu, kurang apa lagi kuasa kebangkitan Kristus? Mari kita maknai kebangkitan Kristus dengan kebangkitan semangat kita. Ya, kita maknai kebangkitan Kristus dengan kebangkitan semangat kita. Selama ini banyak orang yang patah semangat. Ya, apalagi 1 bulan ini kurang lebih kita terpaksa ada di rumah. Ya, ada orang yang mengatakan bukan hal yang menyenangkan ada di rumah. Malahan ada yang berkata, ada di rumah itu lebih berat daripada ada di luar rumah. Apalagi buat mereka yang mata pencahariannya terbatasi, bahkan tergerus oleh karena wabah ini. Dampak COVID sangat menghantam sisi-sisi kehidupan manusia. Aduh, rasanya hidup ini berantakan dibuatnya. Aduh, rasanya kok nggak ada lagi kekuatan untuk membereskan. Bingung mau dari mana. Patah semangat. Kalau boleh saya sharing sedikit, saya pun pernah mengalami patah semangat, saudara. Tetapi ketika saya ingat hari ini hari Paskah, ingatlah saya juga akan titik balik momentum. Patah semangat itu diubahkan oleh Tuhan menjadi semangat yang bangkit. Hari Paskah mengingatkan saya kepada nama anak saya sendiri, yang kami beri nama Easter, yang artinya Paskah. Putra saya yang pertama telah meninggal, dokter mengatakan sudah tidak ada nyawa. Lalu saya kemudian drop, bukan hanya secara fisik, mental saya juga drop, demikian juga istri saya. Tetapi itu adalah masa-masa di mana Tuhan sedang merancangkan sesuatu bagi kami. Singkat cerita, kemudian seseorang memberikan kepada saya sebuah buku tipis yang menggambarkan bagaimana Allah yang Maha Kasih itu mengaruniakan, merelakan putranya yang tunggal untuk kita. Di situ saya ingat, saya nggak sendiri. Bapa di surga pun pernah mengalami apa artinya kehilangan seorang putra yang dikasihi. Di situ saya bangkit. Saya belajar untuk bangkit dan saya memberikan diri masuk sebuah STT. Di malam pertama STT itu, malam pertama pembukaan, ibadah pembukaan, besok pagi saya cek ternyata dia hamil, saudara. Dia positif. Wow, hati kami begitu sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan anak ini kemudian lahir secara normal pada hari Paskah. Momen-momen menyedihkan menjelang malam Natal di mana kami kehilangan putra. Justru ada momen juga kebangkitan di mana anak itu lahir. Bapak-bapak saudara, bangkit mulai dari hal-hal kecil. Kita bisa bangkit, kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lakukan dengan tekun, lakukan dengan yang terbaik yang kita bisa. Jalani dengan tabah.
pandang kepada Kristus yang telah bangkit. Dan selebihnya, percayakanlah kepada Allah. Jadi apalagi yang membuat kita patah semangat? Kristus sudah bangkit. Kristus berdampak pada masa lalu, kini, nanti, bahkan sampai kekekalan. Mari bangkit. Mari bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan bagian yang paling anggun dan agung, di mana Rasul Paulus mengatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Allah menjadi semua di dalam semua. Kita melihat di sini bahwa episode yang paling anggun dan agung adalah ketika Allah menjadi semua di dalam semua. Terpusat kepada Allah. Sampai pada akhirnya kita boleh menyadari hidupku adalah berbicara tentang Allah. Sekali lagi saudara, mari kita bangkit. Kebangkitannya membangkitkanku. Selamat Hari Raya Paskah. Dengan tema ini yang kita bawa, kebangkitannya membangkitkanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau Allah yang telah bangkit, namun Engkau Allah juga yang membangkitkan kami di dalam semangat kami, di dalam pemberitaan kami, di dalam iman kami, di dalam kekudusan kami. Bahkan di dalam masa depan kami yang kami percaya nantinya, Tuhan akan membangkitkan kami dengan tubuh yang baru, yang menjadi puncak pengharapan. Dan Tuhan, kiranya hidup kami pada masa ini boleh menjadi persiapan kemuliaan Allah yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami bersama untuk memaknai Hari Raya Paskah ini bersama dengan keluarga di tengah situasi seperti ini. Kami tetap percaya bahwa kebangkitan Tuhan membangkitkanku. Kebangkitan Tuhan membangkitkan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.